Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Ini adalah video ketiga saya yang menceritakan perjalanan 3 hari saya di Tasikmalaya. Destinasi kali ini adalah Curug Dengdeng. Tapi jangan salah ya sob, di Bogor juga ada tempat bernama Curug Dengdeng. Tepatnya di Rui Batu, Kecamatan Rumpin. Sementara yang ini adalah Curug Dengdeng di kota Tasikmalaya yang terletak di Tawang, Kabupaten Tasikmalaya. Curug ini memiliki keistimewaan dibandingkan umumnya curug-curug lain. Pertama, penampangnya yang membentang lebar, ya saya perkirakan sekitar 30-40 meter. Sehingga sering juga disebut mirip-mirip dengan air terjun Niagara. Keunikan lain adalah Curug Dengdeng ini memiliki kontur yang bertingkat dengan ketinggian yang bervariasi masing-masingnya, mulai dari 5 meter sampai dengan hampir 13 meter. Bukan hanya itu, curug yang terletak di atas bukit ini pun dikelilingi oleh hutan dan sawah terasering, sehingga menambah keunikan dan pesona dari curug ini. Air curug ini berasal dari Sungai Cikembang. Oke, back to basic. Ya sobat, ini di pagi yang agak mendung, kita akan memulai lagi perjalanan baru. Ini saya baru akan berangkat dari tempat penginapan rumah penduduk lokal dekat SPBU Cikatomas ya. Nah sobat bisa lihat tempat kontrakan ini seperti ini dengan tarif 100.000 per malam. Saya 1 malam menginap sini. Ini sekarang sudah waktu sudah menunjukkan pukul 7. Oke, kita siap berangkat menuju destinasi berikutnya. yakni Pantai Karang Tawulan atau Curug Dengdeng dan Tonjong Kenyong. Insya Allah kalau sempat ya. Tapi saya sarapan dulu ya, ngisi perut dulu. Oke, sahabat. Usai sarapan, saya pun menunggu angkutan umum jurusan Cikatomas Tawang. Nah, ini adalah map to Curug Dengdeng dari Cikatomas. Namun setelah agak lama, yang ditunggu pun tak kunjung muncul. Sementara saya diburu waktu, apalagi ini hari Jumat, hari pendek. Maka saya pun akhirnya menerima tawaran ojek yang dari tadi nyosor terus ke saya nawarin jasanya. Tarifnya mencekik cing. Dia minta 30.000 sampai di pertigaan jalan besar atau 50.000 sampai areal parkiran Curug Dengdeng. Ya, saya tidak punya pilihan lain. Akhirnya disepakati saya ke TKP pakai ojek dengan tarif Rp100.000 pulang pergi. Dia bersedia menunggu selama 1 jam di sana. Ya, jalannya sih bagus di kilometer-kilometer awal ya. Tapi di kilometer-kilometer tengah dan akhir, wah jalannya agak rusak ya. Pukul 9.20 kami tiba di parkiran Curug Dengdeng. Sepi, pengunjung cuma saya seorang diri. Harga tiket resmi mestinya jika motor adalah Rp5.000 sudah termasuk parkir. Jika mobil adalah Rp15.000. Tapi sepertinya belum pada aktif. Jadi saya masuk los begitu aja. Oke sobat, saya sudah memasuki areal parkiran dari Curug Dengdeng. Ya tadi saya ke sini naik ojek. Ini bapak ojeknya. Nah itu ya. Dulu 1 jam pulang balik dengan tarif Rp100.000. Oke, kita langsung masuk ke area Curug Dengdeng. Ya, sepertinya lumayan terjal ya. Ya, turunnya mungkin nggak masalah, nanti naiknya ya. Tapi saya sudah minum kerating deng, mudah-mudahan segar ya. Ya, sobat, kaki saya masih pincang-pincang. Ini adalah saungnya warung lesehan ya, cuman sepertinya belum ada yang buka. Oke, kita lanjut dulu masuk ke Curug Dengdengnya. Kulinernya mantep banget bro. Wah, kalau ngelihat gazebo gini saya jadi membayangkan makan nasi liwet, ikan bakar, ayam bakar pakai lapak-lapan dan sambal sambil lesehan. Makan makanan khas Sunda. Ya Allah, pasti lezat sekali. Mengingatkanku suasana ketika belum jomblo. Hiks meniwaas. Suasana kulinernya pasti meriah sekali ya kalau ramai pengunjung.
Ya, ini dia sobat ya, Curug Dengdeng. Wih, deras sekali ya sobat ya. Saya nggak berani nyemplung, selain karena kelihatannya licin dan juga airnya deras sekali. Ya benar, bukan cuma batu berlumut yang sangat licin, airnya juga rada keruh dan meluap alias banjir. Jadi sedang tidak bisa dicelup oleh pengunjung. Memang sih mirip Niagara ya, tapi keindahannya agak berkurang karena saya hanya melihat air selayaknya sungai biasa tanpa terlihat batu-batu cadas yang biasanya mempercantik penampilan sebuah curug. Ya, beginilah risiko jika datang pas lagi musim hujan. Padahal aslinya curug ini sangat indah dan spektakuler. Ya, ini adalah pemandangan Curug Dengdeng dari atas sawung ya, lantai 2 sawung. Ini adalah tingkat pertama, dan itu kita lihat di situ adalah tingkat keduanya ya. Oke, kita menuju ke sana, tingkat kedua ya. Saya tadi belum sempat ke sana. Oke. Di musim kemarau, debit air tidak banyak sehingga aliran airnya dangkal dan terlihat jernih. Sementara pada musim hujan, debit air sangat besar. Air pun menjadi keruh karena membawa endapan lumpur seperti yang bisa sobat saksikan sekarang. Tapi view-nya bagus sekali di bawah. Sobat lihat ya. Itu ada pulau di tengah sungai. Kalau saya bisa dapat view yang di bawah tuh bagus sekali ya. Untuk melihat tempat ini secara utuh, ya sudah jauh-jauh datang ke sini, maka saya harus turun ke bawah melewati sawah terasering. Ya, inilah yang jadi problem. Saat ini bukan hanya momen kedatangan yang tidak pas karena sedang musim hujan, tapi kondisi saya juga tidak pas. Karena kaki saya bekas kemarin ke Galunggung dan Curug Koja, bukannya pulih, malah semakin parah. Kaki kiri saya tidak bisa dibengkokkan. Ya kalau dipaksakan, rasanya seperti patah, perih banget. Tapi saya tetap harus coba ya sampai di mana saya mampu bertahan. Ya, ini adalah rute awal yang harus saya lewati. Saya harus menyusuri tepi got ya dan menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Problem muncul setiap melewati batas petak karena ada undakan yang tingginya antara setengah sampai 1 meter. Mau lompat nggak bisa, mau turun normal nggak bisa. Saya terpaksa melakukannya dengan cara memerosotkan pantat di tanah undakan agar kaki kiri tetap bisa lurus. Padahal undangannya banyak. Walhasil sampai jarak 400 meter saya sudah memakan waktu setengah jam lebih. Sementara perjalanan masih panjang, ya mungkin sekitar 1 atau 1,5 kilometer. Dan jatah waktu saya tinggal 15 menit lagi. Padahal masih ada target wisata lain yang menunggu ya, yakni Pantai Karang Tawulan dan Tonjong Canyon. Belum lagi kalau mengingat naiknya lagi ya, dari bawah ke atasnya lagi. Maka apa boleh buat, saya harus putar balik di tengah jalan. Ini pun jadi problem. Banyak undakan dengan ketinggian setengah sampai 1 meter yang tadi udah saya lewati, harus kembali saya daki. Untuk melakukannya, saya harus berpegangan pada rumput di undakan atas untuk menarik badan saya ke atas. Ya, ini pun ribet banget ya. Nggak kebayang kalau tadi saya memaksakan diri sampai ke bawah. Naik ke atasnya bagaimana gitu. Akhirnya setelah melalui perjuangan meletihkan, saya berhasil tiba kembali ke gazebo untuk kemudian tanpa buang waktu lagi meluncur ke alun-alun Cikotomas naik ojek yang tadi sudah saya charter. Ya, ini adalah kondisi jalan dari Curug Dengdeng menuju jalan besar. Sobat bisa lihat sendiri jalannya agak rusak ya, tapi masih bisalah dilalui kendaraan motor. Ya, suasananya sih masih adem ya dan tenang, sebagaimana umumnya suasana perkampungan. Ini sepertinya masih di Kampung Carigin ya, Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan berakhirnya perjalanan saya di Curug Dengdeng ini, maka bisalah saya simpulkan bahwa kunjungan wisata di sini belum maksimal karena kendala-kendala seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Banyak keunikan dan keindahan yang saya harapkan sebagaimana saya lihat di internet tidak bisa saya dapatkan hari ini. Ya, agak kecewa juga sih. Buat sobat sekalian,
jika ingin menikmati Curug Dengdeng pada puncak keindahannya, sebaiknya datang pada awal musim hujan atau awal musim kemarau, di mana debit airnya masih dalam kondisi optimal dan jernih. Juga kontur bebatuan tebingnya masih bermunculan di permukaan, belum kelelep ya. Jadi masih aman untuk dicelup lah. Kondisi landscape-nya juga dan bebatuan cadas di tepi-tepi tebing akan membawa Anda pada suasana yang sangat rileks dan spektakuler. Ya aslinya, tempat ini memang sangat indah. Maka sobat jangan ragu menjadikan tempat ini sebagai salah satu target wisata pada musim liburan. Semoga otoritas di sini bisa terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang saat ini masih belum maksimal. Dan satu hal lagi yang penting adalah transportasi yang belum backpacker friendly. Untuk menuju tempat ini, seorang pelancong harus merogoh kocek yang cukup dalam karena keterbatasan transport murah. Ya, tidak semua pelancong menggunakan kendaraan pribadi atau mempunyai dana yang tak terbatas. Dengan demikian, saya akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Next video adalah wisata ke Karang Tawulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.